Ya, Indonesia merupakan negara yang agraris, yang sebagian besar penduduknya sangat mengandalkan tanaman padi dan beras sebagai makanan pokoknya. Akan tetapi berbagai tantangan seperti misalnya jumlah penduduk yang semakin meningkat ya, dan perbedaan lahan dari pulau ke pulau serta beragam ya tantangan yang berkaitan dengan pertanian. Tentu saja ini memerlukan penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi untuk memastikan bahwa Indonesia selalu bisa ya bersuasembada terhadap pangannya, khususnya kebutuhan berasnya. Insight with Desi Anwar kali ini berada di Desa Sukamandi di Kabupaten Subang, Jawa Barat untuk melihat apa-apa saja yang dikembangkan oleh Balai Besar Pertanian kita di sini untuk memastikan bahwa Indonesia akan tetap bisa mengandalkan hasil pertaniannya. Padi merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab Indonesia menjadi salah satu konsumen beras terbesar di dunia. Menurut Kementerian Pertanian, pada 2019, konsumsi beras di Indonesia rata-rata sebesar 94,9 per kilogram per kapita. Mengingat beras merupakan komoditas strategis dan politis, ketersediaan beras dalam negeri harus selalu terpenuhi. Dalam perkembangannya, butuh penelitian dan pengembangan terhadap tanaman padi untuk menghasilkan varietas unggul dan jumlah produksi yang tinggi. Penelitian padi di Indonesia telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu, ditandai dengan didirikannya Lembaga Pusat Penelitian Pertanian Cabang Sukamandi pada tahun 1972. Dalam perkembangannya, lembaga yang berperan dalam tercapainya swasembada beras pada 1984 ini berganti nama menjadi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Hingga 2020, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi telah melepas 308 varietas unggul dari berbagai agroekosistem, yaitu untuk sawah irigasi, lahan kering, lahan rawa, lahan tada hujan, hingga lahan yang memiliki kadar salinitas tinggi. Tidak hanya varietas unggul, teknologi pasca panen terkait padi juga telah banyak dihasilkan, seperti nanobiosilika yang berasal dari sekam diolah menjadi produk bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, beras patah juga dapat diolah menjadi susu beras terfortifikasi yang kaya dengan kandungan gizi. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penelitian dan pengembangan padi ya di Indonesia, kita akan langsung tanyakan dengan Kepala Balitbang Pertanian, Pak Fajri Jufri. Halo Pak Fajri. Selamat pagi Apa Mbak kabar? Desi, sehat. Ya, kita masih dalam suasana COVID, jadi harus jaga jarak ya. Siap, Pak ya. Fajri, ini 2 jaraknya meter ini, cukup 2 meter ya ya. jarak cukup aman, dan kita saat ini berada di Balai Besar Pertanian ya, padi di persisnya di Sukamandi, di Subang, Jawa Barat. Dan tentu saja kalau di Indonesia ini, kita ini sangat-sangat bergantung pada yang namanya padi. Ya, makanan pokok kita itu adalah beras, dan juga dengan semakin meningkatnya jumlah populasi kita di Indonesia, tentu ketersediaan pangan khususnya padi itu sangat penting. Dan penelitian ini ternyata merupakan bagian yang paling penting, karena dengan iklim yang berbeda, tanah yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, penelitian menjadi esensi dari bagaimana Indonesia mengembangkan padi. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai penelitian dan juga kita di Balai Besar Penelitian Padi ini, Pak Fajri. Ya, makasih banyak Mbak Desi. Kita sekarang berada di Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi. Balai Besar Penelitian Sukamandi ini sebenarnya didirikan sejak tahun 1900-an Mbak Desi. Sudah cukup lama. Wah, luar biasa lama. Jadi ya, ini 100 tahun. pasnya itu 1972 sudah mulai dibangun di sini, dan balai namanya Pusat Penelitian Pertanian Cabang Bogor.
Setelah itu berganti nama menjadi Balai Besar Penelitian Tanaman Pangan Sukamandi, jadi meneliti padi, jagung dan kedelai dan pangan yang lainnya. Dan itu sampai sekarang ini, jadi sudah berganti berkali ini Mbak Desi di Iya, sini. berganti sesuai zaman dan sesuai Zaman. kebutuhan. Tapi kenapa ya? Mungkin sejarahnya kenapa asal usul perlu ya adanya badan penelitian atau balai penelitian seperti ini? Iya, tadi Mbak Desi sudah menyampaikan dari awal bahwa masyarakat Indonesia kan 273 juta masyarakat kita ini sangat tergantung dengan pangan, khususnya padi. Masyarakat Indonesia kalau belum makan nasi ya belum makan ya Ya, Mbak belum Desi ya. Nah, itu sebagian persepsi Walaupun orang. yang lain-lainnya Iya, sudah dimakan, kalau tapi kita sudah belum mengurangi makan nih ya nasi Mbak Desi belum. ya, tapi sebagian besar masyarakat kita masih sangat apalagi kalau belum makan nasi ya belum makan itu. Dan memang tantangan terkait dengan penelitian padi ini sangat besar dan sejarah sudah membuktikan Indonesia pernah swasembada pangan Tahun 84 ya, kalau tidak 84 dan alhamdulillah ini menjadi tempat kunjungan FAO ini menunjuk menjadi tempat kunjungan presiden-presiden dari Afrika untuk melihat kemajuan pertanian di Indonesia. Jadi ini sudah di tempat pembelajaran juga Ya, ini. jadi semacam showcase ya tempat ini sejak ya. tahun 85-an sudah berdatangan ini dari beberapa negara untuk belajar pertanian di Indonesia karena kemajuan tahun swasembada pangan 84 itu Mbak Desi seperti itu ya. Iya, dan di sini lahirlah inovasi dan ide-ide untuk benih-benih baru ya, varietas. Nah, tapi peran penelitian itu sendiri dalam pengembangan jenis-jenis padi itu Iya. bagaimana perjalanannya dan sudah Jadi- berapa banyak penelitian dan varietas yang dilakukan di sini? Jadi sejak berdiri Balai Besar Penelitian Tanaman Padi ini, jadi sejak tahun 1972 kita sudah merilis varietas padi itu Mbak Desi kurang lebih 308. 308. Iya, cukup banyak dan ini berkontribusi pada saat kita mencapai swasembada tahun 84 itu Mbak Desi, kita sudah menghasilkan varietas pada awal-awal itu tahun 80-an itu namanya PB5, PB8, Pelita 1, Pelita 5, Iya. itu ER36, ER46. Itu berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas padi kita yang awalnya masih menggunakan varietas lokal 2 ton per hektar. Itu ada peningkatan 1 sampai 2 ton. Jadi kita sudah bisa menghasilkan produktivitas padi pada saatnya itu 4 ton, sekitar 4 ton ke atas ya. Dan Dan ini itulah jauh di atas misalnya kalau selama itu petani ya. mereka sebelum ada penelitian ini mereka menanam Ya, dengan varietas lokal apa? yang kita milih itu rata-rata 2 ton sampai 3 ton per hektar Mbak Desi. Dengan varietas yang baru hasil perkawinan varietas lokal dengan introduksi varietas unggul itu kita sudah bisa meningkatkan 1 sampai 2 ton per hektar. Sehingga pada waktu itu kita sudah swasembada tahun 84 itu bisa swasembada pangan itu karena peningkatan produktivitas padi kita yang sangat dan signifikan. produktivitasnya juga peningkatannya Ya. luar biasa. Ya. Bisa cerita sedikit apa saja yang bisa didapatkan di balai besar ini, Pak Ya. Fajri? Jadi Balai Besar Penelitian Padi ini sebenarnya di samping menghasilkan varietas unggul baru, jadi saya sudah menyampaikan tadi kita menghasilkan varietas unggul baru 302 ya, sampai 308 itu 308. untuk berbagai kondisi agrosistem. Jadi untuk tanaman padi irigasi, untuk padi gogo untuk lahan kering dan untuk padi untuk lahan rawa. Ya. Kita sudah menghasilkan berbagai dan untuk padi-padi khusus. Jadi dari 308 itu memang kita peruntukkan untuk berbagai agrosistem wilayah di Indonesia karena rentang kendali wilayah kita dari Sabang sampai Merauke tentunya membutuhkan varietas-varietas khusus spesifik lokasi sesuai kebutuhan iklim, ketersediaan tanah, kesesuaian lokasi yang dan kebutuhan masyarakat kita juga. Ya, apalagi Seperti Indonesia itu. ini sebagai negara kepulauan tentu saja dari segi ekosistemnya juga sudah berbeda dan juga dari lahan-lahannya itu juga sangat berbeda. Tapi mungkin kalau kita bicara mengenai padi dan bagaimana pertanian itu dikembangkan, kita seharusnya melihat ini bagaimana panen dilakukan karena di situ kita bisa belajar lebih jauh lagi mengenai bukan saja varietas dari padi itu sendiri, tapi apa-apa saja yang dihasilkan ya, karena bukan saja berasnya, tapi ada berbagai macam yang dihasilkan dalam kita melakukan penanaman padi itu sendiri. Pak Fajri sekarang lagi musim panen kan ya? Ya, Bisa ini sekarang- cerita sedikit mengenai daerah ini apa yang kita akan lihat sekarang? Iya, jadi di wilayah ini kita punya hamparan Mbak Desi kurang lebih 300 hektar ini. Jadi di lokasi inilah kita siapkan benih sumber untuk seluruh Indonesia.
Untuk 11 Seluruh Indonesia? Ya, untuk 11 juta hektar luas tanam kita, Mbak Sri, rata-rata setahun itu, benih sumbernya dari sinilah. Jadi betapa pentingnya ini Balai Besar Penelitian Padi, karena ini Itu mensuplai. mothership-nya tuh di sini. Iya, parentship-nya, tetuanya dari Iya. sini semua Mbak Desi ini. Jadi bisa bayangkan nih kalau berhenti beroperasi nih, jadi ketahanan pangan kita bisa terganggu juga nih Mbak Desi ini. Kalau Iya, ini, jadi ini merupakan balai besar ini sangat penting ya, apalagi kalau kita di Jawa Barat ini ya, Iya. dan populasi Pulau Jawa juga paling meningkat, jadi cukup ini ya strategis ditempatkan di sini. strategis sekali, ya. Jadi kita sekarang mungkin Kita Pak ke lapangan, Fajri Mbak Desi, ke sambil lapangan. melihat, Persisnya di kondisi. lapangan itu apa tempatnya namanya? Ya, jadi ini kan lahan kita 300 hektar Mbak Desi ini, jadi Balai Besar Penelitian Sukamandi ini ada kebun percobaannya ini. Itulah tempat kita mendisplaykan varietas unggul baru kita, tempat mendebongkan teknologi kita, dan di sana itu memang ada beberapa varietas unggul baru yang kita sementara demokan, ada Impari 42, ada Impari 30, ada beras fungsional khusus untuk beras merah, beras hitam, dan Iya, beberapa beras yang lain. Kita Ya. perlu lihat. Jadi kalau kita makan beras ini, kalau kita lihat itu jangan hanya menikmati di piringnya, tapi harus paham, harus tahu dan mengapresiasi nih asal usulnya dari mana Prosesnya saja. sampai Prosesnya. Ya, yuk Pak Ya, Fajri, makasih. silakan. Ayo. Sekarang ini sampai Desember prediksi kita masih surplus sekitar 7 juta ton, jadi masih cukup lah sampai akhir tahun ini. Kebutuhan kita kan per bulan itu sekitar 2,4 juta, 2,4 sampai 2,5 juta Jadi per bulan. sebenarnya kita untuk swasembada beras itu kita Iya. sudah mencukupi ya saat Cukup, ini. ya. Iya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar kali ini di Desa Sukamandi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kita di tengah-tengah sawah, persisnya sawah yang dimiliki oleh Balitbang Pertanian. Ya, ada sekitar 300 hektar di sini. Sekarang sudah musim panen. Ini kesempatan untuk kita semua belajar mengenai perkembangan penelitian dan apapun yang berkaitan dengan padi yang merupakan makanan pokok kita. Jadi penting untuk diketahui. Saya ditemani oleh Kepala Balitbang Pertanian Pak Fajri Jufri, dan ternyata ya di Balai Besar di Subang ini cikal bakal dari benih semua padi yang tumbuh di seluruh Indonesia. Pak Fajri, apa yang kita pelajari di sini? Varietasnya apa saja yang kali ini kita panen ya? Ya, jadi di Balai Besar Penelitian Sukamandi ini 300 hamparan hektar Mbak Desi ini memang kita mendisplaykan hampir seluruh varietas unggul baru yang kita miliki. Untuk musim tanam sekarang ini kita banyak menanam ini Impari 32, Impari 42, dan beberapa padi untuk kebutuhan lahan rawa kita Mbak Desi. Ya. Jadi Coba mungkin Impari 32 dan jadi Impari itu ada Impari 1 sampai 46. Nah, yang membedakan antara satu dan berikutnya itu apa dan kenapa Ya. harus ada perbedaan-perbedaan itu? Kita punya padi khusus untuk lahan irigasi. Ini kan lahan irigasi, jadi namanya Impari. Impari, Imbrida padi irigasi. Impari untuk Imbrida, khusus- ya Imbrida itu non hibrida, padi irigasi khusus untuk lahan irigasi. Ada namanya Impara, Imbrida padi rawa untuk lahan-lahan rawa yang genangan. Kita punya Impara 1 sampai 10. Ada namanya Impago, Imbrida padi gogo untuk lahan-lahan kering, tak ada hujan. Nah, kita menciptakan varietas unggul baru itu berbagai jenis, tentunya pasti berdasarkan agroekosistem wilayah kita, kebutuhan petani kita, kebutuhan pasar kita. Jadi sengaja dan itu memang antara satu varietas dengan varietas lainnya memang ada perbedaan. Jadi ada juga kita varietas memang untuk kebutuhan khusus, untuk functional food, untuk kebutuhan beras-beras khusus seperti beras untuk diabetes, beras merah, beras hitam. Untuk stunting kita punya Imparising untuk meningkatkan nilai gizi masyarakat kita. Sekarang sudah sangat berkembang Imparising namanya, Nutrising namanya, dan beberapa varietas unggul baru lainnya. Memang itu kita dedikasikan di samping untuk meningkatkan produktivitas tanaman, itu juga untuk kebutuhan lainnya.
Ya. Kita juga punya varietas sebenarnya ketahanan penyakit juga. Jadi ini wilayah-wilayah yang endemik penyakit tertentu kita hasilkan varietas itu. Karena biasanya seperti di wilayah Jawa Barat ini wereng coklat banyak. Kita punya varietas impari yang tahan wereng. Yang tahan ya. Ya. Jadi 308 varietas yang selama ini dilahirkan lah di Balai Besar ini sejak tahun 72. Ini memang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan lahannya, dan juga sesuai dengan apakah tahan hama dan lain sebagainya. Kalau yang sekarang paling populer lah istilahnya yang dimakan sehari-hari oleh kita itu apa varietasnya? 10 tahun terakhir ini varietas yang sangat berkembang. Jadi dari 11 juta hektar lahan sawah kita, Mbak Desi itu. Di seluruh Indonesia, Iya, 11 juta ya? Iya, luas tanam kita itu 94% itu padi unggulnya dari sini. Jadi sebagian itu varietas lokal dan beberapa varietas yang lain. Jadi hampir memang sebagian besar varietas unggul padi yang ditanam di seluruh Indonesia itu berasal dari sini. Namanya apa? Kalau impari ini kayaknya terdengar ini scientific gitu. Tapi kalau misalnya petani atau impari orang awam di itu mindset memang petani sudah sangat sangat ya, mereka sudah sangat di Kalimantan pun saya kemarin di Papua itu mereka sudah paham sekali mengenai impari ya. 10 tahun ini memang varietas selain dari impari itu namanya Ciherang, itu merajai. Itu Ciherang. Ciri-cirinya apa itu? Ya, jadi Ciherang ini dia punya keunggulan, dia bisa beradaptasi pada berbagai agrosistem. Di irigasi oke, di lahan rawa oke, produktivitasnya bagus, mutu berasnya juga bagus, penggilingan sangat suka, dan sampai sekarang ini petani itu lebih senang sana. Tapi sekarang kita sudah punya varietas Impari 30, ini perkawinan antara Ciherang dengan varietas unggul lainnya, sehingga dia produktivitasnya semakin tinggi, ketahanan penyakitnya semakin bagus, dan mutu berasnya semakin baik. Iya, Jadi memang dari tahun ke tahun kita selalu melakukan perbaikan varietas Mbak Desi. Karena itu kebutuhan, ini kan laju pertambahan penduduk kita kan. Iya, dan untuk meningkatkan produktivitasnya juga. Nah, kita kan dulu pernah ya tadi disebutkan swasembada beras pada tahun 84. Nah, setelah ya mungkin dengan waktu berjalan itu kita mulai impor beras dan lain sebagainya. Nah, ini tadi disebut ada 11 juta hektar lah. Untuk penduduk kita kan sebenarnya kan kurang ya ini ya. Ini bisa menghasilkan berapa ton yang dari semua lahan sawah yang kita miliki, Pak Fajri? Jadi kalau 11 juta hektar tertanami semua itu biasa dalam tanah kita itu kan produktivitas nasional kita itu 5,2 ton per hektar Mbak Desi. Jadi 5,2 ton per hektar. Jadi setahun itu paling sedikit 55 juta ton beras gabah kering giling yang kita miliki. Sebenarnya cukup untuk kebutuhan seluruh sekarang ini sampai Desember prediksi kita masih surplus sekitar 7 juta ton. Jadi masih cukup lah sampai akhir tahun ini. Kebutuhan kita kan per bulan itu sekitar 2,4 juta, 2,4 sampai 2,5 juta per bulan. Jadi sebenarnya kita untuk swasembada beras itu kita sudah mencukupi ya saat ini, dan panen kita juga mencukupi ya. Panen laju konversi lahan kita itu kurang lebih 100.000 per hektar Mbak Desi. 100.000 per hektar? Iya, jadi tol, jadi bangunan, infrastruktur. jadi kan pasti lahan kita semakin sempit, penduduk kita semakin bertambah. Oleh karena itu memang penelitian ini harus terus dilakukan. Pak Fajri, ini kan kita sebutkan tadi ya, perlu produktivitasnya meningkat terus-menerus, tapi jumlah lahan yang ada kan juga semakin lama kan semakin berkurang, penduduk semakin meningkat. Kemudian ya itu sekarang ada climate change atau perubahan iklim, dan tentu saja musim sekarang kita mau masuk El Nino dan lain sebagainya, ini kan merupakan tantangan. Apa kira-kira yang kuncinya kan tadi inovasi, penelitian dan lain sebagainya, apa kira-kira kunci untuk memastikan kita tidak pernah kekurangan pangan ini? Oleh karena itu Mbak Desi, memang tantangan penelitian tadi yang disampaikan Mbak Desi, tantangan degradasi lahan. Laju konversi lahan kita itu kurang lebih 100.000 per hektar Mbak Desi. 100.000 per hektar? Iya, jadi tol, jadi bangunan, infrastruktur. jadi kan pasti lahan kita semakin sempit, penduduk kita semakin bertambah. Oleh karena itu memang penelitian ini harus terus dilakukan.
kecepatan kita menghasilkan varietas unggul baru padi itu, Mbak Desi, untuk pangan itu paling cepat 3-4 tahun baru kita bisa menghasilkan satu varietas unggul baru padi. Lama juga ya? Cukup Kenapa lama. begitu? Apa saja yang dilakukan selama 4 Jadi tahun? mulai dari proses perkawinan, silangan itu kan beberapa generasi baru kita bisa dapatkan, Mbak Desi. Jadi dari tetua-tetua yang kita kawinkan, di sini kan kita koleksi ribuan ini koleksi unggul yang kita simpan di Balai Besar Penelitian Padi. Jadi baik dari introduksi dari beberapa negara dan varietas-varietas lokal kita. Kita memang sengaja mengawinkan varietas lokal yang kita miliki dengan varietas unggulnya itu selain untuk meningkatkan produktivitas juga untuk mempertahankan cita rasa. Contoh seperti Impari 30 kita itu kan tetuanya dari Ciherang. Ya, dan kita juga ada Itu beberapa varietas lokalnya? ya, itu? ada beberapa varietas lokal yang kita kawinkan. Saya kasih contoh yang banyak, Baroma, Basmati, Bararoma yang pernah saya sampaikan itu kan Basmati beras India, beras Arab Iya. itu yang agak panjang itu, Dan dan wangi itu kan ya. yang wangi itu. Kita punya namanya Baroma, Mbak Desi. Itu kita kawinkan antara Basmati yang dari India sana itu beras Arab itu dengan pandan wangi kita. Makanya namanya Baroma. Jadi Basmati yang beraroma. Jadi cita rasa, kualitas beras yang kita hasilkan dari perkawinan Basmati yang dari India itu dengan Basmati dengan pandan wangi kita hasilnya Baroma. Sehingga orang kalau makan itu beda Iya. dengan Basmati yang dari sana. Dan harganya juga beda pasti. kan? Kan beras premium, Mbak Desi, itu beras premium. Ada berapa beras premium yang kita miliki sekarang, Pak Fajri? Kalau beras premium kualitas beras premium kan apalagi tergantung MOU-nya nanti. Kita mau beras minimum atau medium, jadi pengolahannya di MOU-nya. Tapi beras khusus yang kita miliki ini cukup banyak di Sukamandi ini. Kita punya beras Japonica juga, beras Terabas namanya. Itu Japonica itu beras Jepang Iya, yang untuk sushi. ini beras Jepang ini enak Yang- gitu ya, ya, sangat khusus pulen itu, ya. sushi ya. Ya, kita sudah kawinkan dengan lokal kita juga. Biasanya kalau beras Japonica itu susah tumbuh di sini untuk wilayah-wilayah tropis, ini kan untuk daerah Iya. subtropis. Kita sudah kawinkan dengan varietas lokal kita yang sejenis pandang wagi juga. Dan cukup sukses. Ya, kita bisa dapat 6 ton per hektar dari Tarabas ini. Dan sekarang pasarnya sudah cukup bagus ini. Dan inilah yang sampaikan tadi, perkawinan antar beras unggul dari sana dengan yang lokal kita mempertahankan cita rasa kita sesuai dengan kebutuhan pasar kita. Dan orang juga semakin peduli ya dengan Ya. kualitas dan rasa beras yang mereka konsumsi. Sekarang kan kecenderungan orang ingin makan beras sehat. Iya. Ya, Nah, low glycemic karena kita nih diabetesnya ya, paling tinggi nih di jadi dunia. memang kita juga menghasilkan beras yang punya indeks glikemik rendah. Memang beras merah, beras hitam kita ini memang rasanya agak pulen, tetapi glikemiknya rendah. Jadi untuk diabetes sangat-sangat, saya sudah coba ini dan Iya. apalagi Saya juga suka tuh makan yang low glycemic itu. tapi Rasanya enak. tuh. berbeda dengan yang dijual di pasaran. Nanti Mbak Oh, Desi coba oke. yang kita punya di sini. Jadi di sini seperti kayak makan beras pulen biasa putih itu, tapi dia beras merah. Oh, oke. Malah yang beras hitam yang kita terakhir rilis ini indeks glikemiknya lebih rendah dibanding beras merah itu dan sangat-sangat sehat untuk dikonsumsi. Nah, kembali ke pertanyaan kita tadi, ini kan memerlukan waktu 3-4 tahun ya untuk membuat suatu varietas itu sendiri, dan sekarang tantangannya lahan semakin sempit dan jumlah penduduk semakin meningkat. Nah, ini apa kuncinya itu tadi selain inovasi itu? Bagaimana untuk intensifikasinya, memastikan bahwa itu betul-betul produktivitasnya itu bisa Iya. dijaga. Jadi untuk menjaga produksi nasional kita, kan ada 2 cara ini. Kita bisa melalui ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu perluasan areal tanam baru. Agak susah nih kalau iya. tanahnya semakin Ya, sempit. karena kan sejak 5 tahun kemarin juga kita sudah mulai dan beberapa lahan-lahan kita yang selama ini tidak termampatkan, seperti lahan-lahan rawa kita kan kita punya jutaan lahan rawa nih, Mbak Desi. Kalau gambut bisa juga dikonversikan Ya, nanti. jadi lahan rawa itu kan ada 3 macam ini, Mbak Desi, yang sering kita salah paham nih. Lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebat, lahan rawa gambut. Ya. Gambut itu bagian dari lahan rawa. Di Kalimantan sana itu XPLG itu memang sebagian ada rawa gambut, tapi kita tidak mengganggu gambut ini karena terkait dengan masalah lingkungan. Kita fokus ke lahan rawa pasang surut dan rawa lebat. Ini tanahnya tanah aluvial mineral. Sehingga ini masih berpotensi dengan sentuhan teknologi pengolahan lahan. Kita punya teknologi namanya RAISA, rawa intensif super aktual. Itu kita bisa menaikkan produktivitas tanaman rawa yang biasanya 1-2 ton dengan sentuhan teknologi mulai pengaturan lahannya,
pengaturan tata airnya. Jadi di lahan rawa itu harus diatur ini air yang masuk dan air yang keluar. Karena di sana kan tanahnya sangat masam Mbak Desi. Iya. 3 sampai bisa sampai 2 pH-nya. Padahal untuk kebutuhan tanaman untuk hidup itu requirement pH-nya itu harus di atas 5 sampai 6. Sehingga harus kita atur menata lahannya. Inputnya juga harus kita atur melalui penggunaan dolomit, dapur pertanian, termasuk beberapa pupuk-pupuk hayati kita untuk perlakuan ameliorasi tentunya diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman itu sendiri. Iya, nah, ini untuk ekstensifikasinya, Ya, jadi jadi konversi ya. lahan, khususnya lahan yang mungkin Jadi. selama ini lahan tidur ya. Ya. Tapi kan harus ada yang mengerjakannya. Sementara kalau kita lihat kan jumlah petani di Indonesia kan juga semakin berkurang lah ininya sebagai bukan profesi pilihan lagi ini. Mungkin teknologi di sini kita lihat ini sih panen tapi pakai mesin kan ya, combine harvester. Iya. Saya tuh bayangkan kalau panen itu ramai-ramai ke sawah dan dengan sabit dan lain sebagainya, tapi ini dengan cepat sekali ya. Iya. Jadi memang sejak beberapa tahun terakhir ini Kementerian Pertanian tentunya dalam rangka modernisasi pertanian kita Mbak Desi, kita sudah membagikan ratusan ribu nih combine harvester untuk menanam, sehingga kebutuhan panen yang biasanya perlu beberapa hari untuk panen dan perlu 10 sampai 20 orang. Sekarang dengan combine ini 3-4 jam per hektar sudah selesai, dan ini sudah sangat masif kita lakukan. Kenapa kita melakukan modernisasi pertanian juga? Karena losis yang kita dari panen yang biasa Mbak Desi itu bisa sampai 10 sampai 13%. Bayangkan Hanya saja loss ini kan, lossesnya sampai 30%. sampai 13%, 10 sampai 13%. Tanpa teknologi. Iya, dengan penggunaan Kenapa? combine ini, yang kalau disabit kan banyak yang hilang ini, lossesnya yang terbuang, yang tidak semua dengan penggunaan salah satu combine ini kita bisa menekan sampai 6 sampai 7% lossesnya, sehingga ya Karena tentunya ini semuanya dicabut ya. iya, enggak. Jadi ini sebagian terambil. Kalau yang pakai manual kan banyak yang jatuh itu. Kalau ini kan langsung terkumpul semua. Jadi relatif lebih inilah, lossesnya lebih bisa kita kurangi lah. Jadi jauh lebih efisien Iya, dan lebih lebih produktif karena dengan menggunakan ini. Sekarang ada berapa jumlah combine harvester yang dibagi-bagikan pada? Mungkin kalau di Indonesia sudah ratusan ribu. Sudah Mbak ratusan Desi, ribu, dan sudah. ini tercermin ya dengan jumlah yang dihasilkan itu sendiri Iya, ya. jadi memang dengan beberapa tahun terakhir dengan masif kita penggunaan mekanisasi kita, kelihatan produktivitas kita semakin baik, produksi juga kita semakin baik. Dan selama pandemi COVID-19 ini sektor pertanian yang memberikan kontribusi Iya. yang cukup positif ya, 16%. Karena orang mau tidak mau masih Iya. perlu makan Iya, ya. jadi- Dan khusus dan harga yang terjangkau Iya. ya. Ini kalau bisa. Sekarang kita sudah mengajarkan beberapa tanam menggunakan drone. Kita juga sudah memperkenalkan alat tanam menggunakan robotik, jadi menggunakan GPS. Jadi dimanapun kita bisa menanam di Sukamandi, saya di Jakarta, dengan men-set ininya itu bisa. Nah, Pak Fajri, kalau kita lihat juga di Indonesia ini kan jumlah petaninya kan semakin berkurang, tapi kita masih negara agraris. Dengan adanya varietas ini setiap 3-4 tahun istilahnya diperkenalkan, ini bagaimana? Karena kan Balitbang kan memberikan benih lah istilahnya dengan instruksinya. Itu penyerapannya, pemahamannya, dan respons dari pengguna stakeholdernya ini bagaimana selama ini? Jadi memang proses alur dari penyiapan benih dari Balitbantang ini Mbak Desi, setelah kita menghasilkan itu kan kelas benih ada 4 jenis ini Mbak Desi. Jadi ada namanya breeder seed BS, itu biasanya dari pemulia dari Litbang. Ada namanya foundation seed, ada stock seed, sama extension seed, benih sebar yang dibagi. Nah, kita menyiapkan di sini, terus kita menyiapkan ke penangkar atau BUMN yang anunya untuk perbanyak lebih masif nih. Jadi kita kerjasama tentunya dengan pemerintah daerah, dengan BUMN juga, untuk supaya benih ini tersebar secara cepat ke petani. Kita berharap memang dengan kerjasama dari semua pihak ini, tentunya BUMD termasuk di dalamnya itu, alur penyebaran benih varietas unggul ini cepat sampai ke petani. Jadi 1 tahun 2 tahun kita menghasilkan varietas unggul padi ini,
petani tepat bisa mengadop. Tantangan kita ke depan memang dengan jumlah petani yang semakin menua ini Mbak Desi ya. Tidak ada pilihan lain memang selain mekanisasi pertanian. Jadi petani milenial kita ini memang harus kita sudah mengenalkan mereka. Sekarang petani dengan digital, iya, digitalisasi ya. Semua harus serba digital nih ke depan. Sekarang kita sudah mengajarkan beberapa tanam menggunakan drone. Kita juga sudah memperkenalkan alat tanam menggunakan robotik, jadi menggunakan GPS. Jadi dimanapun kita bisa menanam di Sukamandi, saya di Jakarta dengan men-set ininya itu bisa. Dan sekarang Itu sudah ada ini ya, percontohannya. sudah kita memulai kemarin di Putes Kalimantan Tengah, Bapak Presiden berkenan melihat demonstrasi beberapa mekanisasi yang kita miliki, termasuk traktor rawa Mbak Desi. Kita punya traktor perahu yang bisa mengolah tanah pada kondisi tergenang air. Itu kemarin sangat diapresiasi Bapak Presiden Jokowi juga. Itu prototipe yang kita sudah miliki dan ini sudah dilisensi juga beberapa mitra kita. Dan harapan kita memang dengan penggunaan mekanisasi yang semakin berkembang, petani istilahnya itu tidak harus berkotor-kotor di lapangan itu ya. Harapan kita memang dengan teknologi yang kita miliki, dengan intervensi teknologi yang pemerintah lakukan, ketertarikan petani kita juga. Dan yang paling penting juga yang harus kita pikirkan bahwa bukan hanya di ompamnya saja Mbak Desi, hilirisasinya juga akan menentukan ke sana. Ini dia. Kan tadi katanya dengan adanya combine harvester ini, kalau misalnya dengan tangan itu kan ada 20-30% yang hilang lah istilahnya. Ini kan sekarang kan lebih utuh, lebih lengkap, jadi dari segi produktivitasnya itu kan juga lebih meningkat. Tapi kita lihat kan padi ini kan macam-macam ya. Yang kita makan kan hanya istilahnya bulir-bulir itu berasnya itu. Tapi kan banyak sekali kan yang diproduksi dengan kita ini panen padi ini. Apa-apa saja itu yang kita bisa, supaya tidak ada yang hilang lah istilahnya. Pohon industri padi Mbak Desi itu kan kalau kita panen padi, anggaplah 5 ton per hektar. 5 ton itu ada berasnya, dari 5 ton gabah kering giling kalau kita panen. Idealnya berasnya utuh ya kalau kita. Jadi produktivitas nasional kita kan anggaplah kalau rata-rata 5 ton per hektar, dari 5 ton hamparan sawah ini Mbak Desi ini, kita dapat jeraminya di situ. Itu jeraminya itu 50% juga itu. Jadi kalau dapat 5 ton gabah kering giling, kita punya 5 ton jerami juga untuk pakan ternak. Nah, itu bisa diolah macam-macam itu jerami. Dari 5 ton gabah kering giling itu, 20%-nya itu menjadi sekam. 20%? 20%. Dari jerami itu menjadi sekam. Iya, jadi biasanya sampah kan itu. Iya, jadi kita olah, itu dapat 20% sem, dapat 10% dedak. Saya olahkan dia. Jadi 20%-nya juga itu menjadi menir, ya, beras pecahan. Saya mau sampaikan nanti. Jadi 5 ton gabah kering giling ini, 20% dari itu menjadi sekam. Sekam itu kita sudah punya teknologi namanya biosilika. Jadi kita mengolah limbah dari segam yang banyak menggunung kalau kita ke ilmu itu ternyata nilai jualnya sangat tinggi Mbak Desi. Silika ini sangat diperlukan industri kosmetik, industri kesehatan dan beberapa. Dan ini mahal. Dari yang sampaikan tadi, dari 5 ton itu dapat 2 ton 20% 1 ton sekam. Dari 1 ton sekam itu, kalau kita olah itu menghasilkan kurang lebih 400 liter biosilika. Biosilika? Ya. Tapi ini jadi dicampur ya, ada proses kimiawi yang dilakukan? Jadi dari 1 ton itu, 20% sisa sekam itu kita proses lagi, yang biasanya tidak bermanfaat, 1 ton dari 5 ton itu, menghasilkan silika namanya, SiO2. Silika ini kalau dijual itu nilainya di online itu 150.000 sampai 250.000 per liter. Per liter? Ya, padahal kita bisa dapatkan dari 1 ton tadi itu sisanya itu 400 liter setelah diolah. Jadi nilai tambah dari sisa sekam itu saja itu sekarang lebih kalau dihitung cost-nya, input yang sudah masuk itu 20 sampai 23 juta. Jadi nilai ekonomisnya, padahal sudah dulu hampir sama dengan dulu dianggap limbah ya. Tapi ini sejak kapan diolah menjadi silika ini? Ini sesuatu yang baru? Iya, ini teknologi yang baru kita perkenalkan. Jadi silika ini jadi kita bisa 23 juta sudah hampir sama harga nilai beras yang didapatkannya. Kita belum bicara tadi mengenai dedaknya.
dedak untuk pakan ternak itu juga kan dapat 10% dari situ. Itu kan anggaplah 4.000 per kilo itu sudah berapa nilai tambah dari situ lagi. Belum yang lain-lainnya nih. Jadi memang kalau bicara tadi yang sampaikan tadi broken dari MOU itu kan biasanya broken itu 20% beras patah dari sisa penggilingan itu sampai 20% itu kita bisa olah lagi menjadi susu fortifikasi. Nah, susu fortifikasi ini Jadi susu beras ya tapi susu ini beras, ya. susu beras. Sekarang Jadi- kan kalau di apalagi di Asia banyak yang tidak toleran ya kalau minum susu dari Iya. sapi ya, Sama laktos saya ini. nggak minum susu ini, alergi Jadi laktosa nih, Mbak ya Desi. alternatifnya ini selain susu kedelai ini ada susu dari beras ya. Susu Ini beras. ini baru-baru saja dijadikan sesuatu yang istilahnya memiliki nilai pasar yang tinggi ya Pak Iya. Fajri. Memang teknologi ini baru kita temukan 1 tahun terakhir ini. Sekarang sudah ada mitra swasta juga yang sudah melisensi. Dan harapan kita memang kita akan perkenalkan ke masyarakat luas karena potensinya sangat besar, saya bilang Mbak Desi tadi itu. Susu fortifikasi ini punya asam folat yang cukup tinggi, belum omega 3, omega 9, omega 6 dan vitamin B1 dan lainnya. Memang hitung-hitungan kita dengan susu fortifikasi ini diperkaya, jadi memang kita tambahkan di situ ekstrak sayuran dan beberapa kedelai protein untuk meningkatkan nilai gizinya. Nanti kita coba di sana Mbak Desi, ada produknya itu Oh bisa ya, dicoba. ada Iya, ya. Nanti kita di balai ini ada contoh-contohnya. Iya. Jadi kita kalau melihat padi itu kan biasanya wah beras itu nasi yang di piring, tapi ternyata kan bisa banyak sekali turunan-turunan produk yang bisa dihasilkan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kuncinya adalah inovasinya. Jadi ada kreativitas di balik itu. Apa-apa saja kita bisa kembangkan. Pak Fajri mungkin ingin memperlihatkan kepada kita apa-apa saja ya produk inovasi yang bisa Siap, dihasilkan dengan aktivitas pertanian ini, dan kita lihat juga dalam waktu hanya beberapa menit saja sudah cukup besar ya lahan yang dipanen ya. Ini bayangkan kalau semuanya masih manual, Iya. ini perlu mungkin berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Pak Fajri, silakan. Kita kemana sekarang? Iya. Balik ke balai? Kita ke salah satu unit kita Taman Saiz Pertanian untuk pengolahan beberapa gabah menjadi beras dan susu fortifikasi kita ada di sana. Displaynya di sana. Kita ke sana Mbak Iya, Desi. kita ke sana. Kita ingin melihat ini hasil dari peneliti, bukan varietas saja yang unggul, tapi penelitinya juga unggul ya dalam melakukan inovasi dan mencari produk-produk baru yang bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Yuk. Pegangan. Ya, bisa lah. Saya di sini berdua. Biosilika ini dari silikanya saja ya, biosilika untuk pupuk cairnya. Itu ada silikanya sendiri, itu bisa jadi ini juga nih. Ini sudah menggunakan 25% silika. Karetnya Mbak Desi ini, sehingga ini lebih anti slip, Tapi katanya ini juga ramah lingkungan. ramah lingkungan. Iya, Insight with Desi Anwar kita lanjutkan dari Balai Besar Tanaman Padi di Desa Sukamandi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan Balai Besar Padi ini merupakan otak dari inovasi, kreativitas, dan penemuan-penemuan yang berkaitan dengan tanaman padi. Saat ini kita berada di Galeri Padi. Saya sudah ditemani oleh Pak Fajri Jufri sebagai Kepala Balitbang Pertanian. Nah, tadi Pak Fajri sudah menceritakan ternyata
mungkin kalau kita taunya hanya makan nasi gitu ya, tapi ternyata turunan dari yang namanya tanaman padi itu punya cukup banyak variasinya. Ada bioindustrinya itu sendiri, dan ini kita lihat beberapa produk bukan saja dari padinya itu sendiri, berasnya, tapi dari yang biasanya kita sebut sisanya ya, limbahnya. Pak Fajri, apa-apa saja yang bisa kita dapatkan nilai ekonomisnya ya, bukan hanya nilai makanan dan gizinya? Ya, ya, makasih Mbak Desi. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa dari, kalau kita kasih contoh 5 ton gabah kering giling yang kita panen, 20%-nya itu kita bisa dapatkan sekamnya. Sekamnya. Sekam itu sisanya ya? Sisanya. Itu 20% itu, sekam itu bisa menjadi biosilika salah satunya ini. Iya. Nah, biosilika ini contohnya, biosilika ini. Nah, ini bisa untuk pupuk, bisa untuk pestisida, jadi ada namanya biopestisida, biofertilizer dari sini. 20%, jadi kalau 5 ton gabah kering giling itu dapat kurang lebih 20%-nya itu 1 ton, itu bisa menghasilkan biosilika cair itu kurang lebih 400 liter. Iya. Dan harga 1 liter itu berapa katanya tadi? Kalau di pasar online itu 150 sampai 250 per liter, ribu. Bisa jauh lebih ini ya. Hitungan hitungan itu sekitar 20 sampai 23 juta tambahan input dari biosilika saja. Nah, tadi Mbak Desi ceritakan biosilika ini dari silikanya saja ya, biosilika untuk pupuk cairnya. Itu ada silikanya sendiri, itu bisa jadi ini juga nih. Ini sudah menggunakan 25% silika. Karetnya Mbak Desi ini, sehingga ini lebih anti slip. Tapi katanya ini juga ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Nah, biasanya kan kalau kita menggunakan produk-produk harus cari yang ramah lingkungan ya. Ini kita bisa terurai dalam waktu berapa lama, Pak? Ya, 5 tahun bisa terurai sendiri nih, bisa hancur sendiri nih. Kandungan dari, karena dia menggunakan bahan alami dari silika itu, 5 tahun itu bisa terurai sendiri, sehingga aman untuk lingkungan, Mbak Desi. Ya, ini salah satu dari produk inovasinya. Ya. Ini sudah dipasarkan, Pak? Ya, ini sudah dilisensi salah satu mitra kita. Memang kebutuhan pasarnya ini lebih banyak pasar Eropa, di Australia, di Sydney, dan beberapa negara Eropa lainnya sudah. Mereka sangat menyenangi produk yang Go Green ini, Mbak Desi, jadi untuk sendal dan sebagainya. Jadi dari silika ini saja, ini sudah ada tambahan kurang lebih hampir sama dengan on pump-nya, 20 jutaan kalau padi itu. Tapi kalau kita belum bicara dedaknya itu kurang lebih 10%. Itu untuk pakan ternak. Itu dan beberapa turunan lainnya. Dan juga ini bisa briket ya, briket arang sekam. Dari sekam. Jadi juga. pada intinya tidak ada satupun yang dibuang lah. Ini semua bisa digunakan dan dijadikan nilai ekonomis. Jadi petani itu sebenarnya kalau semua digunakan dan diolah itu memang bisa menjadi sumber pemasukan yang lebih. Dari produk-produk hilir yang lain? Ya, tadi dari pecahan dari beras itu kurang lebih 20% broken beras dari RMUI itu kita bisa olah menjadi susu fortifikasi. Ini susu fortifikasi yang diperkaya. Jadi ini sudah ada tambahan sayurnya sama proteinnya. Dan ini nilai gizinya ini lebih 5 kali lipat dari susu biasa ini. Jadi kalau orang yang alergi laktosa seperti saya nih, alergi laktosa Mbak Desi, nggak biasa minum susu sapi, susu kedelai atau susu ini. Jadi ini khusus pilihan untuk yang dari beras yang pecah-pecah itu karena tidak laku dijual ya, biasanya orang tidak mau. Dan bekatul juga kalau tidak salah kan bisa. Ini bisa dipakai untuk jadi susu fortifikasi, dan ini sudah, dan ini sangat enak nih saya. Dan ini sudah ada UMKM yang melisensi produk ini. Mudah-mudahan harapan kita ini bisa berkembang. Mungkin kuncinya ini harus diproduksi secara massal dan juga marketingnya Pak Fajri ya, supaya orang paham ya bahwa ternyata produk-produk ini juga banyak dan menyehatkan, sehingga betul-betul bisa kita tidak hanya mengandalkan berasnya itu saja. Dan dari segi tadi berasnya ada yang macam-macam juga ya Pak Fajri ya. Ini ada beras hitam, varietas jeliteng, kemudian ada yang basmati tadi yang punya aroma. Dan jadi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya unik ya, ini beras anti stunting. Tapi Pak Fajri, saya mau tanya, ini kan varietasnya kan banyak sekali. Dari tahun 72 sampai sekarang sudah memproduksi 308. Kalau sudah mendapatkan varietas unggul, kenapa
tidak dipakai terus-menerus gitu? Kenapa harus terus-menerus mengeluarkan varietas-varietas baru? Oke. Jadi penelitian terkait dengan padi ini memang harus terus kita lakukan karena kenapa? Produktivitas padi itu setiap beberapa tahun itu pasti melaki penurunan. Jadi kita melakukan pemurnian varietas juga sebenarnya setiap 5 tahun itu. Jadi biasanya varietas unggul baru kita, beberapa varietas unggul padi itu sekian tahun itu ada degradasi namanya. Jadi Kenapa apa yang menyebabkan? jadi pengaruh lingkungan, ya, genetiknya seperti itu memang jadi pengaruh lingkungan, stres, kondisi setempat menyebabkan ketahanan penyakit juga biasanya ini. Jadi penggunaan pestisida yang berulang-ulang itu biasanya varietas yang kita lepas dia tahan wearing setelah sekian tahun biasanya ketahanannya itu akan hilang, bukan hilang, akan semakin berkurang. Kenapa kita melakukan terus riset itu? Karena kalau kita tidak melakukan itu, yang padi yang tadinya tahan, toleran umpama wearing itu bisa sekian tahun itu akan hilang ketahanannya. Sehingga biasanya kalau petani, makanya kita merekomendasikan menggunakan varietas berganti. Berganti. Ya, jangan. Tapi hamanya juga berganti. Iya, karena itu supaya hamanya Tidak, bisa berganti ya. Kalau itu terus pasti akan ada ledakan penyakit hama di suatu tempat atau penyakit di suatu tempat. Pergilaran varietas itu salah satu termasuk penggantian varietas. Nah, kenapa kita melakukan setiap 3-4 tahun kita merilis varietas unggul baru itu? Di samping untuk mempertahankan produktivitas kita supaya terus naik karena samping yang tadi kondisi tekanan lingkungan, kebutuhan kita semakin besar juga, sehingga kita melakukan samping itu untuk ketahanan penyakit itu supaya varietas yang kita rilis itu yang tadinya dulu sudah ketahanan penyakitnya semakin berkurang kita kembalikan lagi. Jadi di laboratorium itu tidak henti-hentinya inovasi untuk mencari varietas atau inovasi ya, berinovasi dengan varietas baru itu. Balai Besar Penelitian Padi ini sejak 2015 sudah Kemenristek diliti sebagai pusat unggulan iptek terkait dengan padi. Jadi ini salah satu-satunya di Indonesia Balai Besar Penelitian yang khusus menangani padi. Iya. Jadi kita cukup berbangga ini. Iya, dan Indonesia, ini lulusan pertanian itu seharusnya semakin banyak, tapi fokusnya khusus untuk mengembangkan dan berinovasi ya di dunia, di industri pertanian itu. Jadi, ya. Karena ini satu-satunya penelitian padi di Indonesia, kita cukup berbangga. Ada dua ini, di Filipina satu, ada IRI, di Indonesia di sini yang khusus menangani padi. Ya. Tadi disebutkan salah satu ya kenapa harus terus-menerus varietasnya diciptakan atau diganti itu karena lahannya mungkin kurang subur, dan ini termasuk memastikan bahwa lahan sawahnya itu juga subur. Ini apa-apa saja yang dilakukan untuk oleh karena itu di samping kita menghasilkan varietas unggul baru, tentunya teknologi pendukungnya juga kita siapkan bagaimana mengelola lahan itu, termasuk teknologi budidayanya, cara tanamnya seperti kita dulu sudah 10 tahun lalu mengembangkan cara tanam legowo, itu bisa meningkatkan produktivitas padi 10-20%, dan beberapa teknologi termasuk penggunaan pupuk-pupuk yang kita sudah kembangkan. Jadi ada Agrimet, ada Biotar untuk lahan rawa dan beberapa teknologi lainnya. Jadi ini kan produksi itu hasil dari genetik, lingkungan dan kultur teknis. Jadi produksinya bisa muncul kalau genetiknya bagus, lingkungannya mendukung, sama kultur budidayanya. Itu menjadi persoalan. Kenapa orang sering menanyakan, kenapa produktivitas kita masih rendah, 5,2 ton per hektar. Padahal di lembaga riset, semua varietas yang kita lepas di Indonesia ini harus di atas 9 ton baru bisa dirilis. Kenapa masih ada senjang antara di lapangan dengan di hasil penelitian? Itu menjawab kenapa tadi, karena itu saya bilang, untuk menghasilkan hasil itu yield itu hasil dari genetik. Jadi genetiknya mungkin bagus, potensinya memang sudah 9 ton, tetapi kalau lingkungannya tidak, kultur intervensi teknologinya kita nggak dipupuk, ya nggak bisa juga naik ya. Itu memang apalagi untuk kita semua pemerintah termasuk daerah, bagaimana meningkatkan potensi yang ada ini. Karena potensinya bisa 9 ton. Kalau dipupuk dengan baik, dipelihara dengan baik, lingkungannya mendukung, waktu tanamnya pas. Mungkin terakhir Pak Fajri, karena kita kan masa COVID-19, kita lihat di sini peran pertanian khususnya ya produk-produk pertanian, beras dan lain sebagainya itu sangat penting ya, karena banyak sekali ya, tentu kita zaman susah lah sekarang. Apa ada fokus tertentu dalam memanage ini semua pada saat COVID-19 ini Pak Fajri? Ya. Jadi sesuai arahan Bapak Presiden, Pak Menteri Pertanian juga,
sektor pertanian ini kan jadi penopang masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu Bapak Menteri menugaskan kepada seluruh jajaran kementerian termasuk pemerintah daerah tentunya untuk memastikan ketersediaan benih cukup, ketersediaan pupuk tersedia, dan pendampingan petani. Ini yang kita lakukan selama hampir 1 tahun terakhir ini supaya memastikan bahwa produksi kita terjaga, produktivitas kita bisa naik. Oleh karena itu memang harus dukungan sinergisitas bersama ini antara semua elemen anak bangsa. Karena kalau enggak, ini pasti akan turun ini. Dan ini memang harus melibatkan semua komponen anak bangsa seperti itu. Iya, dan juga memastikan bahwa harga pangan dan harga beras itu terjangkau. Ya. Baik, Pak Fajri, gimana? Passionate sekali ya ini kalau berkaitan dengan padi. Jadi sekarang apa tugasnya? Walaupun COVID pasti masih harus melihat langsung di lapangan dong, tidak bisa work from home. Iya, jadi ini memang semua jajaran kementerian Mbak Desi ini sejak COVID pun awal-awal COVID ini semua harus ke lapangan ini. Karena Pak Menteri meminta kita harus memastikan semua apa yang menjadi need petani itu terpenuhi. Karena itulah tulang punggung kita di sana petani. Petani harus berproduksi. Semangatnya harus kita jaga ini. Kalau petani tidak bersemangat menanam, bayangkan ini dalam kondisi pandemi COVID-19 kalau tidak tersedia pangan. Ini kan kita baru merasakan sekarang ini Indonesia bahwa pada kondisi negara semua sektor pertumbuhan turun, sektor pertanian memberikan kontribusi 16% ini PDB, bukan main. Dan sektor pertanian yang positif hanya sektor pertanian dan sektor informasi ya. Itu penting sekali dan kita juga sebagai masyarakat apalagi pecinta makan nasi yang merasa belum makan, kalau belum makan nasi kita harus betul-betul mengapresiasi ya, apalagi usaha untuk mengembangkan dan melakukan inovasi dan juga memberikan dan mendapatkan beras dengan kualitas tinggi, karena masyarakat juga sekarang semakin sadar ya perlu beras yang lebih sehat, kualitasnya baik dan low glycemic dan lain sebagainya, sehingga ditantang juga terus-menerus untuk menghasilkan yang terbaik. Pak Fajri, terima kasih atas insight-nya, banyak sekali kita belajar hari ini. Dan ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini, kita sudah banyak ya belajar mengenai khusus ya tanaman padi, dan tentu saja apresiasi kita bahwa pertanian ini merupakan salah satu ya industri yang sangat-sangat penting khusus di Indonesia yang masih negara yang agraris ini, dan juga tentu saja ketergantungan kita tuh sangat tinggi terhadap tanaman padi. Demikian Insight with Desi Anwar langsung dari Desa Sukamandi di Kabupaten Subang. Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di kanal YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, jangan lupa terus-menerus ya cuci tangan yang sering ya, jaga jarak dan menggunakan masker atau face shield ya, dan stay safe. Bye bye.